Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Umi Kalsum. Bagaimana kabarnya anak cerdas Indonesia? Saya doakan semoga semua sehat-sehat saja ya. Anak cerdas Indonesia, apakah kalian memiliki kucing kesayangan di rumah? Bagaimana dengan warna bulunya, warna bola matanya, dan aktivitas kucing kesayangan kalian di rumah? Apakah kalian juga memiliki sepeda di rumah? Sepedanya berwarna apa dan bentuk fisiknya seperti apa? Dan apakah kalian juga memiliki sepeda motor matic di rumah? Berwarna apa dan bentuk fisiknya seperti apa? Nah, anak cerdas Indonesia, kenapa saya membahas di awal video saya ini tentang kucing kesayangan, bentuk fisik sepeda di rumah, dan warna sepeda motor matic di rumah? Karena video kali ini saya akan membahas tentang materi teks deskripsi, tentunya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Simak sampai habis ya. Namun, sebelum kita membahas tentang materi teks deskripsi, ada baiknya kita mengetahui dulu jenis-jenis teks atau paragraf. Biasanya disingkat dengan kata depan. Kita lihat ya, apa saja itu kepanjangan dari depan. D-nya itu adalah teks deskripsi. E adalah teks eksposisi. P adalah teks persuasi. A adalah teks argumentasi. Dan N adalah teks narasi. Itulah jenis-jenis teks atau paragraf yang biasa disingkat dengan istilah depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, anak cerdas Indonesia, sekarang masuk ke pembahasan teks deskripsi. Yuk kita belajar deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, ataupun keadaan tertentu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan dibuatnya teks deskripsi? Menurut Utoro Dewo tahun 2007, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Berikut ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ciri yang kedua, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang ketiga, mengandung kata sifat untuk menggambarkan kondisi seperti dua piring hitam, seorang siswa pintar, dan lainnya. 4. Menggunakan kata kerja transitif dalam penyampaian informasi, seperti perempuan itu memakai rok biru. 5. Mengandung kata kerja perasaan yang bertujuan untuk mengungkap pandangan pribadi dari penulis terhadap subjek yang dituliskan. Dan yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberi informasi tambahan, seperti lambat, di rumah, siang hari. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Berdasarkan bentuk,
Teks deskripsi terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. 1. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. 2. Teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan isi, terdiri dari teks deskripsi spesial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spesial yaitu menggambarkan objek dengan sudut pandang, ruang, dan waktu. Teks deskripsi objektif, teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Dan teks deskripsi subjektif adalah memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Berikut struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Nah, simpulan ini boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital, ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, contoh Danau Toba. Sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Selanjutnya, tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Dan tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Selanjutnya, sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Kemudian, kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh,
Toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, sampai kamboja. Kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga, sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kamboja. Selanjutnya, kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contoh, sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. Selanjutnya, kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Selanjutnya, kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Nah, anak cerdas Indonesia, berikut contoh teks deskripsi kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru cerah adalah warna matanya, ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Love mempunyai 2 telinga yang runcing layaknya serigala. Love suka sekali makan, itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meski begitu, Love tetap lincah bergerak ke sana kemari, tetapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain, karena Love sesekali suka mencakap. Aku sangat sayang dengan Love. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat di dalam menjalani hari. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku hingga tua nanti. Demikianlah video pembahasan materi tentang tes deskripsi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Tetap semangat anak cerdas Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.